Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saat ini kembali kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan bawa hati kita karena setiap jam, setiap detik, setiap menit kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya undang semuanya berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Engkaulah yang memberi
Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia kepada kami Tuhan. Engkaulah yang Kami bersyukur Tuhan. terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau yang menteri telah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, datang juru Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan kembali sidang jemaat yang Tuhan kasihi datang kepada Tuhan. Kami ingin memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, Tuhan singkirkan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja, akan memberkati sidang jemaat-Mu secara keseluruhan, akan memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan. Yang baik, kiranya kuat kuasa Allah ada bersama kami. Kirim semua sidang jemaat dari mana-mana tempat. Yang lupa ingatkan, yang malas Tuhan tarik kembali, yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kemurahan Allah belaka yang akan terjadi pada pagi hari ini, sehingga Allah akan nyata, mujizat Allah akan terjadi di dalam ibadah raya perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Aba memulai dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, dipersilakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dalam hidup kita. Amin saudara. Mari saat ini kita akan naikkan pujian, kita akan bersorak-sorai. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Dan bersama kita nyatakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory
namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya ada keselamatan. Apa saudara? Kekal. Bukan saudara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya undang semuanya bagi berdiri. Kita akan nyanyikan kemenangan. Sebab kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Mari kita akan bersorak meninggikan Tuhan kita, karena Dialah Raja yang layak kita agungkan dan kita tinggikan. Haleluya. Kami nyanyikan lagu kemenangan kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib heran, Ajaib hebat, Raja perkasa. kami bawa pujian, Nyanyian kemenangan, Yesus di gerbang-Mu, hati kami bersuka. tangan kami terangkat, Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus segala raja. Salah Raja. Mari bersama katakan, Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. gunung batu, Batu kekuatan, Hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. tangan kami terangkat, Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus segala raja. kami bawa pujian, Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus segala raja. segala Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Piping. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji nama Tuhan, saat ini kita dipertemukan di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang luar biasa, terlebih di dalam kehidupan saya sekeluarga. Saya ingin bersaksi atas cinta kasih Tuhan terhadap keluarga saya, terutama kepada saya pribadi, di mana pada kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara yang besar, kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong, ada jalan keluar. Ada amin. Ini kejadiannya kemarin, hari Jumat sepulang dari saya kerja, saya membawa pekerjaan dari rumah sakit karena tiap tanggal akhir bulan kami diminta pertanggungjawaban dalam 1 bulan
berapa belanja yang harus dikeluarkan, kemudian stok-stok itu harus benar. Karena takutnya sewaktu-waktu ada tim audit di bagian dapur ini harus perfect, harus sesuai dengan standar yang diminta oleh rumah sakit. Kemudian saya mengerjakan itu sampai malam, pokok besok pagi harus sudah selesai dan saya kembalikan ke rumah sakit pagi sekali saya gitu. Akhirnya Tuhan tolong saya selesaikan, terus pagi jam 5:30 saya berangkat dari rumah, bawa kerjaan mau saya antar ke rumah sakit. Setelah itu saya lihat jarum bensin itu kan hampir habis. Saya gini, ini nanti sampai enggak ya ke rumah sakit. Biasanya kalau anak-anak itu kadang-kadang nggak peka ya, kalau habis ya diem aja. Seharusnya kan harus dipersiapkan supaya besok kalau dipakai kendaraannya nggak kesusu. Itu kebiasaan anak muda. Mungkin putra-putranya ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak pasti seperti itu. Akhirnya saya ke pom bensin antri. Sudah antri itu pas waktu giliran saya buka jok itu nggak bisa. Sudah hati saya sudah nggak tenang. Ada suatu firasat sih nggak enak. Tuhan, apa ya yang akan terjadi dalam diri saya gitu. Saya buka nggak bisa. Aduh, mosok toh arepe nuntun motor saya gitu. Setelah itu di belakang saya maju aja Mbak, biar sampai bisa dibuka. Ternyata ada seorang bapak, mungkin kasihan melihat saya dibantu. Kenapa toh Bu? Ini mau dibuka nggak bisa. Akhirnya dibantu, bisa dibuka. Akhirnya saya beli bensin. Setelah beli bensin saya sampai ke rumah sakit, kemudian aplosan dengan teman saya gini-gini ini sudah selesai garapannya, besok tinggal kita nyerahkan ke kepala atasan bagian saya itu. Setelah itu saya pulang. Di dalam pulang itu saya pengen beli telo di mana Burengan, di dekatnya kuburan itu kan ada bakul telo. Mampir saya, kok pengen telo, ya wes tak beli telo godok. Saya parkir ke sebelah kiri jalan, saya nyebrang, soalnya jualnya di sebelah kanan. Saya nyebrang, ada seorang bapak-bapak itu saya juga nggak kenal, tapi dia tersenyum, saya juga ya tersenyum gitu. Terus sudah itu saya beli, balik lagi mau pulang, saya starter motor. Biasanya saya lihat belakang, ini kesalahan saya nggak lihat belakang. Jalan aja pikir saya, wong saya jalan lurus saja, wong di sebelah kiri. Enggak taunya dari belakang itu ada sepeda motor, nabrak saya, merepes gitu nabrak, mungkin kena kaca spion, akhirnya saya munting jatuh. Ya orangnya tuh nggak banter, saya juga nggak banter. Mungkin jarak 1 meter dia berhenti. Kemudian orang-orang semua pada kerumun datangi saya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, boten saya gitu. Terus cuma babras. Akhirnya terus duduk sini. Terus dilihat kendaraannya nggak apa-apa. Terus orangnya, pripun Mbak niki wau, lha kula wau kaget ti Mbak jenengan kula yang nggih arep ngindari pun boten saged ya. Ya Pak ndak apa-apa saya gitu kan. Terus ngene wis damai-damai katanya sing orang-orang sekitar sana. Tapi ya damai ya kayak ono duit digawe tuku digawe pijet gitu. Pas saya akhirnya dikasih uang. Maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Ya Pak, ini kecelakaan, memang nggak disengaja, saya juga salah, saya gitu kan. Akhirnya orangnya tuh nunggu saya sampai saya diobati sama orang-orang sekitar. Saya tuh nangis waktu itu. Nangis saya gini, kok banyak orang yang membantu saya, di mana orang itu sudah orang sepuh-sepuh. Saya tuh didudukkan di atas, yang ibu-ibu sepuh itu di bawah ngambil minyak tawon. Kaki saya gini, saya sungkan. Pun boten Bu, kula anu, ndak usah kamu sakit, dia nggak apa-apa kata sama bapak yang beli telo itu tadi. Kaki saya itu dipegang, Pak matur suwun. Saya sempat gitu, makasih Bapak, masih ya ndak apa-apa ngene. Pun niki dimimik dulu, rumahnya mana? Dorante. Udah itu sudah saya bisa pulang. Tapi pulang saya nggak masuk rumah, karena saya pikiran saya gini, aku nanti kalau sampai rumah mesti aku dimarahi bukan takut, bukan karena kesakitan, dimarahi itu. Ngono kok gini-gini mesti gitu ya. Apalagi perangai suami saya dan anak saya nomor 1 itu nggak bisa. Dia nggak mau kalau anggota keluarganya itu ada yang celaka atau gimana. Dia mesti temperamennya itu mesti kudu nesu sih, kudu wis muntap, kudu harap digoleki orangnya si nabrak itu. Terus Tuhan, saya
bulanan gini, enak saya kemana ya? Nanti kalau saya pulang, bapak ini mau budal kerja, nanti mesti dia wis gak fokus di kerjaan. Akhirnya saya belokkan ke rumahnya Mbak Ferry, ya mama anak wedok istilah saya kalau manggil dia itu, masuk sana. Kemudian gini, loh mah, kenapa kok babras kabeh? Oh aku mau diserempet. Walah mah, gitu, kok iya, kok ono ae gitu. Terus akhirnya di sana diobati lagi. Padahal di sana sudah dikasih obat tahun, diobati lagi, udah itu dikasih minum gini-gini. Terus difoto, Mbak, ojo pasang status ya. Nanti kalau bapaknya baca mesti tanya, iki mesti kok gak karu-karuan, wis gak usah gitu kan. Terus sampean piye? Sarapan ya, tak beli nih obat, ndak usah nanti aja. Soalnya saya nggak biasa sarapan pagi ya gitu. Dan itu dibersihkan sampai sudah bersih. Sekitar jam berapa saya pulang. Kebetulan ya puji Tuhan semua itu diatur oleh Tuhan. Bapaknya udah pergi kerja, berangkat kerja, anak saya Oni masih tidur, Kia sudah enggak ada. Jadi tinggal saya sendiri. Wes akhirnya saya umek, kebiasaan di rumah ditandangi ya sumbah-umbah sembarang sudah selesai. Kemudian saya bingung, aku kingko ngero Oni mesti mencak-mencak, mesti ngamuk-ngamuk, mesti DM, mesti sopo sing nabrak gini. Saya tuh enggak mikir sakitnya tapi mikir bagaimana caranya untuk mengatasi keadaan ini. Kemudian Tuhan semua itu diatur Tuhan itu luar biasa, penyertaannya sempurna. Tuhan kasih hikmat saya supaya semuanya itu berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa. Kemudian setelah itu ada temannya Oni datang ngejak keluar Oni, Mbak sepeda motor. Terus, setelah itu saya malah nggak ada orang tiduran sambil minum obat paracetamol, saya tiduran. Setelah itu kok balik Oni moro-moro mlebu kamar. Mah, sampean tiba ta? Saya nggak bisa ngomong. Oh. Terus ini sudah wajahnya sudah kudu muara sekali. Terus akhirnya gini. Saya aku tak nang kamar mandi, setelah itu duduk. Nyapa kok tiba? Kamu ndak tahu, mama ini banyak pikiran. Terus terang, dalam sebelum kejadian itu memang anak saya itu Oni itu mungkin punya masalah ya, dalam arti tidak bisa mengendalikan emosi pemuda, apa itu gejolak kaum muda ya. Dia kalau punya masalah dia diem. Saya kan didiemin kan ya bingung, akhirnya mikir ono opo, saya rumah saya nggak berbuat apa-apa, saya gitu kan. Kemudian udah itu wes langsung dia ngobrol sama saya banyak ini. Oh mama sing salah ini. Tapi gak apa-apa ndak gini. Ngono wes. Makanya to, sampeyan kirane ono masalah ngomong karo mamae, jombo eneng nih mamae. Kalau mamae dineng nih itu mamae Pak mesti pikiran mamae sudah gak karu-karuan. Kita sebagai orang tua pasti gitu ya kalau kita punya masalah dengan anak. Soalnya kita mau negur nanti salah, gak ditegur ya salah, bingung. Terus akhirnya ya wes lah gitu kan. Setelah itu oh ala lele. Arepe iso menyelesaikan masalah kok kudu mamae iki kok kudu tiba sik, saya gitu kan. Saya harus jatuh dulu baru masalah itu bisa terselesaikan, saya gitu kan. Setelah itu Kia datang, waduh kari sijine iki. Mah aku tak ke rumah, aku punya makanan ya gitu. Akhirnya datang Kia sama Iga. Mamae bar tiba, lho kok iso tiba ngene-ngene. Mesti mamae mikir gini-gini. Lah saiki lho sebagai orang tua itu enggak bisa kalau enggak mikir. Pasti mikir kebutuhan anak itu apa itu pasti kita pikirkan. Opo ya? Opo mungkin aku kising salah, opo mungkin aku berbuat sing gak bener saya gitu. Terus makanya to ma, ojo mbok pikir, nang mbok pikir mesti gak konsen gitu. Nangdangi aku mesti ya maaf mama salah saya gitu kan. Setelah itu ya semua puji Tuhan ya. Kari nanti malam nunggu bapaknya pulang. Dilalang ngersane Allah Tuhan atur semuanya itu Tuhan baik mengatur keluarga saya. Temennya Oni sama datang semua anak berapa gitu di rumah. Terus ada Mbak Iga itu nemani saya sampai sore sejak ngobrol itu. Terus akhirnya cerita banyak lebar. Setelah itu gini, si temannya Oni wis tak gawe mie ya, saya bikin mie. Wes iki syukuran minangka aku wis dislametne karo Gusti dari alangan sing enggak gitu. Akhirnya saya kasih mie anak-anak. Bapaknya datang, nyapa sampean kok dingklang? Aku mau tiba, kebiasaan toh digitu kan, malah digitu, gak malah piye ndak, malah diseneni. Makanya toh aku kini kadang-kadang kamu numpak motor gini-gini, aku coba diem, ya aku salah, tak gitu kan ya aku salah. Terus
gini lah aku bar dinesoni karo anakku aku ya bingung apa salahku kayak gitu. Terus akhirnya semua Tuhan buka jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini loh. Tuhan atur, Tuhan tuntun sehingga semuanya berjalan dengan baik. Cuma saya setelah itu guyu, tertawa. Terus yo Allah, arepe nyelesaikne masalah kok dalane dimubeng-mubengne terus kenapa kok sampai aku jatuh? Seandainya gak jatuh kan ya bisa. Tapi kok harus melalui seperti ini gitu loh. Ini Tuhan, rencana Tuhan itu baik di dalam saya. Saya hanya tertawa. Kemudian ditelepon sama atasan saya, Mbak, iki wayahe njupuk seragam. Sampean prei, sampean ambil tas seragamku saya titip. Bu, saya jatuh. Jatuh gimana? Keserempet motor terus saya kirimkan satu. Walah Mbak, gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Enggak, puji Tuhan enggak apa-apa. Hanya beset-beset saya gitu kan. Saya tuh mengalami pertolongan Tuhan luar biasa di dalam diri saya dan keluarga saya. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Apapun masalah saudara, kalau kita serahkan kepada Allah, Tuhan atur. Semuanya itu akan menjadi baik, gak akan menjadi gak karuan. Tapi Tuhan atur tepat pada waktunya, tertata rapi. Itulah Tuhan kita. Ada amin. Biarlah pujian dan kesaksian dari saya ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, dan biarlah Tuhan juga memberkati saudara. Saudara juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang melayani. Haleluya. Kesaksian yang begitu luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sebab hanya waktu Tuhan yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku untuk kembali Ajar kami mengenal hatimu Tuhan. ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kolam kuasamu sempurna, Kau Allah tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhanku akan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendak
kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalan pula yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, kawalan yang tak tinggalkan.
kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, di setiap detik kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada dengan kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hanya waktu-Mu saja yang terbaik. Waktu-Mu yang selalu kami nantikan Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiba saatnya Tuhan, saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau akan hadir Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa Tuhan selalu berpegang dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu Tuhan, melalui perbuatan kami Tuhan, melalui perkataan kami Tuhan, sesuai dengan pengajaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau akan berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ajar kami untuk tetap duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan agar firman-Mu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan apabila Tuhan saat ini ada kuasa yang bukan dari Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya kuasa-Mu saat ini yang berkuasa atas ruangan ini, atas ruangan hati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam saudara, puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi ibadah. Tadi kita mendengar kesaksian itu bagus sekali. Saudaraku, kiranya kesaksian pujian boleh menjadi berkat kita sekalian. Pagi hari ini saya akan bicara masalah keluarga. Saudara, kita harapkan keluarga Kristen itu bisa menikmati hal-hal yang baik ya, hal-hal yang sempurna, baik itu keluarga muda maupun keluarga tua, keluarga lama maksud saya, saudara. Bagaimana keluarga itu diberkati oleh Tuhan? Sebab kalau keluarga itu diberkati oleh Tuhan, semuanya jadi enak, semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan terjadi perselisihan yang berarti di sana. Kita akan membaca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-28. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini rencana Tuhan terhadap keluarga. Keluarga itu ada bapak, ada anak, ada istri. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 26 ini sungguh jelas Allah menjadikan manusia dan Allah telah memberikan supaya nanti manusia itu berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Coba ini, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tujuan Allah itu luar biasa sekali. Jadi sepertinya Allah membentuk manusia itu, dijadikan manusia itu berkuasa, istilahnya memimpin makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, saudara, dikuasai oleh manusia. Jadi tidak heran kalau saat ini kita melihat mengapa manusia dalam sirkus, ya, dalam sirkus itu kita melihat bahwa manusia itu bisa menundukkan gajah, bisa menundukkan singa, bisa menundukkan berbagai macam hal yang terjadi di dalam binatang ini. Karena memang ini sudah merupakan perkataan Allah sendiri. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas tujuan Allah memimpin manusia itu dengan penuh atau otoritas dari Allah atas segala binatang yang ada di muka bumi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tujuan Allah ya, tujuan Allah terhadap saudara. Nah sekarang akan melihat keluarga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kamu ketahui tentang keluarga? Saudara, bukan hanya pacaran, nikah, ya, lalu jadikan suatu keluarga, betul. Tapi arti dari keluarga yang nantinya menjadikan keluarga yang bahagia itu bagaimana? Supaya kita dalam keluarga menikmati. Dalam kita melihat keluarga ini, saya melihat banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangganya. Saudara, ada yang tentram, ada yang enggak tentram, ada yang kacau banget, saudara. Tapi ada pula keluarga yang bahagia. Nah, keluarga yang bahagia itulah yang dicari bagi setiap kita. Kita rindu keluarga kita itu bahagia. Keluarga adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh Allah sendiri. Allah mengambil inisiatif untuk menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena itu pernikahan dalam konsep agama Kristen memiliki nilai sakral. Jadi pernikahan yang kita jalani ini, saudara, itu sangat sakral sekali, tidak main-main. Ya, berapa saat yang akan datang kita nggak seneng cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Tidak seperti itu, saudara. Keluarga Kristen itu sangat sakral sekali, yang sangat tinggi, sebab pernikahan itu kudus. Sebab pernikahan itu kudus, saudara. Nah, dikatakan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian ialah karena ketidakharmonisan, ketidaksenangan dalam keluarga. Memang awalnya mulai pacaran, ada yang dijodohkan, saudara. Tapi saya melihat ada yang dijodohkan dengan yang pacaran. Ada satu hal yang membuat saya bertanya, saudara,
Mengapa yang keluarga yang dilandasi dengan pacaran, ya, dengan keluarga yang didasari dengan dijodohkan, saudara-saudara. Kok ada satu perbedaan? Ya mungkin itu hanya pribadinya masing-masing. Malah justru yang dijodohkan ini, saudara, kelihatan saya di sana malah bahagia, malah tentram. Tapi yang begitu pacaran, usrek aja tiap hari, rame aja tiap hari. Saudaraku yang saya kasih, suami istri yang sering bertengkar, salah paham yang terjadi, masalah ekonomi, serta faktor orang ketiga. Ini seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian, saudara. Jadi hal-hal misalkan masalah ekonomi ini dominan ya. Keluarga itu pisah kenapa? Ekonomi. Ya baru saja kita melihat berapa contoh dalam layar kaca. Oh baru saja pecah, pisah, cerai. Saudara, saya ingin katakan, karena apa? Karena dasar daripada pernikahan itu yang kita harus lakukan. Secara alkitabiah, saudara, keluarga yang terjadi dari ayah, ibu, dan anak, kalau ini tiga ini fungsinya dijalankan, tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Alkitab sudah mengatur bagaimana supaya keluarga itu bahagia. Saudara, yang pertama, suami harus menjadi imam dalam keluarga, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Jadi fungsi suami itu adalah kepala. Kepala itu ketua. Ketua itu pimpinan. Harus menjadi imam, saudara. Harus yang bisa membimbing, memimpin, ya, nuturi istri. Ada rumah tangga yang fungsi rumah tangganya nggak benar, saudara, di mana istri lebih dominan mengepalai keluarga itu. Nggak bagus, saudara. Suaminya kalah, saudara. Suaminya kalah karena diatur oleh istri. Ini banyak saya melihat terjadi seperti itu. Rumah tangga yang seperti ini, saudara, ini tidak bagus, saudara. Kepala rumah tangga itu adalah suami. Karena apa, saudara? Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Kepalanya gereja ini adalah Kristus, saudara. Kepalanya kita jemaatnya adalah Kristus, saudara. Dalam kehidupan berumah tangga, suami harus menjalankan fungsinya sebagai imam dalam keluarga. Ia bertanggung jawab untuk membawa seluruh keluarganya datang kepada Tuhan. Ia harus menanamkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran iman Kristen ke dalam kehidupan keluarganya. Itu bapak-bapak penting sekali untuk kita ketahui. Bagaimana menanamkan dasar kekristenan, dasar nilai-nilai kekristenan ini kepada keluarga, istri dan anak-anak itu. Seorang suami yang tidak menjalankan fungsinya sebagai imam dalam keluarga akan berdampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga tersebut. Jadi saya menentukan, rumah tanggaku kepingin bahagia, rumah tanggaku kepingin mengalami satu kebahagiaan. Saudara, sekali lagi saya katakan, bukan terletak pada finansial, bukan terletak pada uang. Sekali lagi, bagaimana seorang suami bisa menjadi imam, jangan disalah artikan hal ini. Nah, saudara,
Sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia membutuhkan sebuah figur atau sosok yang dapat dijadikan panutan dan teladan bagi seluruh seisi rumahnya. Jadi kepala keluarga suami ini harus menjadi figur di dalam keluarganya, bukan dia orang lain, figur dalam keluarganya. Kalau seorang bapak, ya harus menjadi seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik, seorang yang baik bagi anak-anaknya. Ini figur, saudaraku, atau sosok yang dapat dijadikan panutan dan teladan bagi seluruh atau seisi rumahnya. Seorang imam, seorang kepala rumah tangga ini harus menjadi contoh untuk seluruh keluarganya. Kalau bilang, oh saudara, istri dan anaknya kepingin ibadah sama Tuhan, sedang suaminya nggak mau ibadah, ini bukan satu figur yang baik. Ini bukan satu figur yang menjadi contoh, saudara. Gak mungkin hanya anaknya, hanya istrinya, bukan seperti itu. Seorang kepala rumah tangga atau seorang figur dalam rumah itu harus menjadi patriot dalam keteladanan. Dalam hal apa saja harus menjadi teladan. Saudaraku yang saya kasih, dan ini iblis tahu hal ini, karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk merusak figur ini. Karena itu bagi para suami, jadilah imam dalam keluargamu supaya membawa keluargamu dalam Tuhan. Iblis tahu kalau ini kepala keluarga ini dirusak, ya, dirusak, dihancurkan, maka keluarga itu akan kacau balau. Satu misalnya, kalau keluarganya ada seorang bapak yang selingkuh begitu, kacau rumah tangganya. Kacau. Ada seorang bapak yang tidak menjadi contoh bagi anak istrinya, saudara, kacau rumah tangga itu. Bagaimana mungkin keharmonisan rumah tangga itu akan dialami, akan dirasakan, sedangkan imamnya tidak bisa menjadi figur, contoh yang baik dalam pertindakan, dalam perkataan, ya, dalam perbuatan. Itu harus menjadi contoh, bukan hanya sebagai seorang bapak, bukan hanya sebagai wah aku sudah nikah, sudah berumah tangga, aku jadi seorang bapak. Bukan hanya itu, ya. Bapak bagi anak-anak, suami bagi istri, saudara, bukan seperti itu. Tapi kepala rumah tangga harus bagaimana menjadikan dirinya seorang imam di dalam keluarga itu, menjadi berkat bagi keluarga itu. Kalau hal ini terjadi, saudaraku, di dalam Efesus 5 ayat 23 mengatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri, sama Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Rumah tangga itu baik bukan hanya keadaan dalamnya. Keluarga itu akan dinilai orang lain, karena kita berkeluarga menunjukkan gereja, saksi Tuhan di dalam dunia. Bagaimana keluarga kita di mata orang lain, bukan hanya di dalam kita sendiri. Baik untuk diri sendiri sudah baik, tapi bagaimana keluarga itu di mata orang lain. Saudara, ini yang penting. Jadi bukan hanya wah keluarga jadi baik, ya, suami istri tidak terjadi apa-apa, tapi bagaimana nampak keluarnya itu, bagaimana kesannya itu, bagaimana dampaknya itu, bagaimana. Dibutuhkan seorang imam, ya, seorang imam yang benar-benar tahu. Seorang imam, ya, bukan hanya sebagai suami atau sebagai bapak, saudara, harus tahu saudara hidup dalam Tuhan, sederhana sekali, ya, saudaraku. Jadi kalau kepala keluarga ini, ya, tindakannya kurang bagus, perbuatannya egois, semaunya sendiri, apa yang dia katakan dilakukan itu berbahaya, saudara.
Di dalam keluarga Kristen tidak seperti itu. Jadi bukan kemauan daripada hati daripada suaminya, tapi bagaimana ia menjadi contoh bagi keluarganya. Nah, kalau sudah menjadi contoh bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya, keluarga itu akan baik. Lalu bagaimana dampaknya keluar ke orang lain, saudara-saudara? Jangan hanya saya melihat wah keluarga itu baik, dilihat baik, dinilai plus, tapi ke dalam itu apa? Ke dalam itu hanya untuk rumah tangganya. Tapi bagaimana keluar? Ternyata keluar saudara juga bagus. Nah itu Tuhan inginkan seperti itu. Keluar bagus, ke dalam bagus. Ini yang Tuhan inginkan, ini memang berat saudara. Tapi saya berdoa jangan sampai iblis akan mengacaukan kita, menghancurkan kepala rumah tangga. Akhirnya menjadikan rumah tangga itu berantakan. Kalau saat ini kita melihat kawin cerai terjadi di mana-mana tempat ya, saudaraku, kita melihat bukan karena mereka punya uang. Saya mendengar kalau punya uang kawin lagi tidak apa-apa, itu pandangan mereka, saudara. Jadi lagi duwe-duwe kawin neh, duwe-duwe kawin neh. Pokoknya aku iso ngopeni. Saudara, di tempat kita nggak ada gitu. Rumah tangga itu adalah sebuah bangunan lembaga yang sakral, yang kudus, yang diberkati oleh Allah, saudara. Berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah atas binatang-binatang yang ada di darat, saudara. Jadi kepala rumah tangga seharusnya menjaga bagaimana saya menjadi figur, ya, contoh bagi keluarganya. Kalau kepala rumah tangga sudah punya pikiran semacam ini, dia tidak akan macam-macam kok di luar sana, ya, dia tidak akan macam-macam kok, tidak akan dia menuruti hatinya, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Kalau dia akan melakukan tindakan, dia mikir aku di seorang imam, seorang bapak, jadi dia tidak akan berbuat macam-macam di luar sana. Atau saya katakan apapun yang dilakukan, yang dia dilakukan, dia pikir dua kali. Jadi bukan hanya nikah jadi seorang suami, jadi seorang bapak sudah beres, enggak. Keluarga Kristen menjadikan bagaimana keluarga itu bahagia. Saudara, ada kasus-kasus pribadi ya, ada rumah tangga ndak taunya biyen awalnya tak delok ndak koyok ngene, ndak seperti ini. Tahu-tahu dalam rumah tangga, saudara, akhirnya apa? Terjadi perselisihan, terjadi percekcokan di dalam rumah tangga itu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang 19, tolong Ibu Gembala baca apa ini? Ya, firman menjelaskan ya, itu posisinya kepala rumah tangga, memimpin keluarga itu. Bagaimana dia menjadikan contoh untuk keluarga itu. Lalu istri gimana? Istri harus tunduk, saudara. Istri harus tunduk. Ada orang perempuan yang wani sama suaminya, suaminya dilok-lok nih, suaminya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya suami. Ini salah. Alkitab berkata apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, saudara. Jadi jangan kira apapun kedudukan saudara. Mungkin saudara seorang istri punya pendidikan tinggi, dapat pekerjaan baik, lalu seenaknya saudara sendiri menjajah suami saudara. Salah. Ini suatu tindakan yang enggak benar, saudara. Saudaraku yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia yang menciptakan kita manusia. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Karena itu dia tahu bahwa semuanya
semua wanita di dunia ini mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu apa? Mereka ingin merasa disayang. Itu wanita. Wanita enggak ingin dibenci sama suami, itu enggak ingin. Saudara, wanita itu perlu dipeluk. Suami ini harus memuji istrinya. Saudara, makhluk secara fisik lebih kuat daripada wanita membutuhkan pengakuan bahwa memang dia lebih kuat, lebih perkasa dari istrinya. Karena itu kedua hal yang harus bersama-sama, yaitu istri tunduk kepada suami dan suami mencintai istri. Jika salah satunya dilanggar, maka mengakibatkan pelanggaran pada sisi yang lain. Kalau ini dilanggar, saudara, istri tunduk pada suami, suami harus apa? Harus apa, saudara? Harus mengasihi. Kalau suami mengasihi istri, oh dia akan berupaya kok cari uang untuk istrinya, berupaya, enggak berhenti. Dia akan berusaha gimana aku mendapatkan uang supaya aku dapat menafkahi istri saya. Karena apa? Istri, sayangilah istrimu, saudara. Jangan sampai istri, walaupun firman Tuhan katakan tunduk, saudara, bukan berarti istri harus diinjak-injak. Nah, ada seorang suami yang berperan seperti ini, saudara, sehingga istrinya tidak berdaya. Saya melihat ini, istrinya perlu disayang, istrinya perlu dilindungi, istrinya perlu dijaga. Wanita sebagai makhluk yang secara fisik lebih lemah daripada pria, membutuhkan rasa aman dan dilindungi oleh suaminya. Dan pria sebagai makhluk yang secara fisik lebih kuat dari wanita, membutuhkan pengakuan bahwa memang dia lebih kuat, lebih perkasa dari istrinya. Karena kedua hal ini harus berjalan bersama-sama, yaitu istri tunduk pada suami dan suami mencintai istrinya. Jika ada salah satu yang dilanggar, saudara, ini mengakibatkan hal yang lain. Saudaraku, contoh, saudara, jika suami tidak mengasihi istri dan berlaku kasar, maka akan mengakibatkan istri tidak mau tunduk kepada suaminya. Lah sampai ana wong wedok wani karo sing lanang tuh, sing lanang ki kaya apa? Saudara perhatikan ini ya. Kalau sampai ada orang wanita, seorang istri yang berani terhadap suami ini bagaimana? Sedangkan Alkitab berkata apa? Istri harus tunduk, suami harus mengasihi. Kalau seandainya ada istri-istri yang mulai berani memberontak terhadap suaminya, ada sesuatu yang tidak berjalan di dalam rumah tangga itu. Ada hal yang tidak sebagaimana mestinya di dalam keluarga itu. Akibatnya apa? Akibatnya kacau. Ini yang menimbulkan keluarga enggak bahagia, keluarga enggak tentram. Terjadi perselisihan. Kalau perselisihan kecil enggak apa-apa, tapi perselisihan yang membuat apa? Sampai parah. Saudara, ini kita lihat apa penyebabnya. Sampai kalau istri itu berani sama kepala rumah tangga. Kalau ini terjadi, saudara, rumah tangga tidak akan pernah harmonis. Saudara, rumah tangga nggak pernah harmonis. Harmonisnya itu dibuat-buat. Ya karena itu harus tunduk, ya tunduk. Tapi mendam dendam di dalam hatinya. Saudara, di dalam rumah tangga ada istri yang dendam terhadap suaminya. Saudara, karena apa? Seharusnya dia tunduk, ia menghormati, tapi enggak. Kenapa? Ulah daripada suaminya. Saudaraku yang saya kasih, maka itu hai suami, berjagalah sebagai anak Tuhan. Aku jadi suami, mari dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Bukan hanya jadi suami, saudara, bukan asal jadi suami. Di dalam jemaat itu, kalau rumah tangga itu berjalan dengan baik, suami mengasihi istrinya,
istri tunduk kepada suaminya. Oh saudara, rumah tangga itu jadi kepujian banyak orang. Orang akan menilai, bukan menilai kekayaannya. Sekali lagi, wah itu keluarga itu sugih. Bukan itu. Itu hanya sepintas dipandang sugih, saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam rumah tangga itu, saudara? Memang gak gampang, saudara. Karena dua hati dijadikan satu gak gampang. Sering perselisihannya kecil, jangan jadikan menjadi permasalahan yang besar. Ingat, istri harus tunduk kepada suami. Gak boleh istri berani sama suami ya. Tapi ya gitu, suami bertindaklah bijaksana. Berbuatlah sebagaimana seorang suami yang mengasihi istri, yang melindungi istri, yang menafkahi istri. Baru itu enggak akan terjadi apa-apa dalam rumah tangga. Sekarang kita melihat anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua jangan melukai hati anak-anak. Timbal baliknya gitu, anak-anak enggak boleh saudara berani sama orang tua ya. Harus taat kepada orang tua. Ini posisinya anak-anak, kedudukannya anak-anak. Siapapun saudara yang namanya masih anak, saudara harus taat. Dan orang tua jangan melukai hati anak-anak. Saudara, mungkin kita sebagai orang tua tidak sadar, tahu-tahu melukai hati anak-anak. Lalu kalau hal itu terjadi, minta maaflah. Wah, Bapak salahan. Tadi ini ngomongin salah. Saudara, sehingga anak-anak tidak menjadi anak-anak yang berani. Kadang anak-anak punya pemikiran sendiri, saudara. Tapi orang tua harus membimbing anak-anak itu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang tunduk. Di dalam Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dan di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anakmu, tapi bukan juga tidak mengumbar anak-anaknya. Anak-anaknya harus dikontrol segala bentuk bagaimana. Kalau masih wajar pada kondisi yang terjadi, ya enggak apa-apa, saudara. Ada satu keluarga yang anaknya, saudara, terlibat tindakan kriminal, saudara. Siapa yang disalahkan? Orang tua ini ikut, saudara. Loh ngapa kok sampai begitu? Kalau sampai orang tua sudah ikut-ikut, anaknya seperti itu, yaitu anaknya yang terbawa pergaulan bebas, saudara. Terbawa oleh pergaulan bebas. Apalagi zaman sekarang anak-anak jadi berani sama orang tua. Karena apa? Terbawa dengan apa? Pergaulan bebas. Saya ingin Ibu Gembala membaca dalam catatan saya enggak ada, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan di sana? Iya, anak harus taat sama orang tua, saudara. Hormati orang tuamu. Perhatikan, seorang anak yang menghormati orang tuanya, saudara, hidupnya diberkati. Alkitab katakan apa?
berbahagia di bumi. Coba lihat aja. Anak-anak yang menghormati orang tuanya, ia diberkati di bumi ini. Saudara. Tapi ada anak-anak yang blunat, ada anak-anak yang nakal, hidupnya enggak diberkati. Karena apa? Alkitab berkata, orang yang tidak menghormati orang tuanya, saudara, tidak berbahagia. Padahal orang di dunia ini, kita di dunia ini yang diperlukan bahagia, saudara. Itu tidak akan pernah dialami oleh anak-anak. Oleh karena itu, saudara, untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, dibutuhkan kerjasama yang baik antara anak dan orang tuanya. Peraturan dalam kekristenan adalah seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Di dalam kekristenan, orang tua memegang otoritas atas anaknya. Selama anak tersebut belum menikah dan membangun keluarga sendiri, maka memegang otoritas atas anak itu ialah orang tuanya. Ingat, kloeling nih, anak itu selagi anak itu belum nikah, itu ada penguasaan kita. Kita ngomong gini-gini, saudara. Tapi kalau sudah nikah, nyuwun pangapunten, itu bukan hak saudara. Mereka sudah menjadi pribadi. Itu tanggung jawabnya anak-anak. Boleh nasihati, tapi tidak boleh apa? Harus begini orang tua, begini nggak boleh. Saudara, ini Alkitab ini ya. Jadi kalau sudah dewasa, sudah ya sudah urusannya anak-anak itu sendiri. Baru kalau dia punya masalah, baru datang kepada orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang salah melindungi anaknya, seolah anaknya itu bayi, seolah anak-anaknya kecil, sehingga tetap harus begini. Salah, saudara, itu satu tindakan yang salah. Jadi anak-anak itu yang sesuai adalah anak-anak yang masih belum nikah. Kalau belum nikah itu tanggung jawab saudara orang tua. Bina dia, nasihati dia. Ya. Tapi jangan saudara sampai memukul. Saudara, jangan sampai memukul. Orang tua saking bongolnya ya. Orang tua bongol kendel, ngono keluar naik kuwaplok tuak. Jangan sampai tangan ini digunakan untuk yang seperti itu, baik kepada istri atau kepada anak. Jangan. Tanya kepada Ibu Gembala selama saya menikah, pernah saya ngaplok Ibu Gembala? Paling saya pergi, kadang tangan saya saya pukulkan ke tembok ya. Kalau jengkel, suami kan bisa jengkel, tak pukulkan tembok. Enggak pernah saya pikir mukul apa? Mukul di tubuhnya istri. Saudara, ini seorang imam, saudara. Kembali kepada anak tadi. Jadi jangan berani, hai anak-anak, saya nasihati kalian, jangan berani atau melawan orang tuamu. Ya. Selagi kamu belum nikah, kamu masih ada di tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Bapak ibumu. Lek wis kawin, lek wis nikah, itu urusan kamu. Orang tua enggak melok-melok. Rumah tangga akan hancur kalau orang tua melok-melok di sana. Saudara, orang tua ya boleh dari jauh lihat. Oh iya li, iya nduk, iya li. Saudara, selagi masih pacaran ada dalam pengawasan kita. Kalau wis kawin, oh jo melok-melok. Wong tua enggak usah melok-melok. Seolah-olah dia masih anak baru umur 15 tahun. Jangan, saudara. Anak-anak ndak boleh dikasari, tapi anak-anak ya nuruto karo wong tua. Ojo bikin orang tuanya nangis. Ya bapakmu nangis, ibumu nangis. Ini salah dalam Alkitab. Kalau ada anak Kristen yang seperti ini salah tindakannya. Enggak boleh. Saudara, kembali kepada dasar Alkitab. Saudaraku, supaya keluarga yang dibangun oleh ayah dan ibumu ini benar bahagia. Ya kadang kalau orang tuamu
disayang, ojo diomeli. Saya melihat hari ini wong tua diseweneni aja. Saya bicara kepada siapapun juga, itu salah, itu salah. Mau kamu minta alibi pada ya salah. Alkitab berkata taat pada orang tua, hormati sama orang tua. Tapi wong tua ya ojo kasar terhadap anak-anaknya, timbal baliknya seperti itu. Saudara, kalau kasar terhadap anak-anaknya, timbul satu hal yang membuatnya anak-anak itu jadi marah terhadap orang tua. Maka itu firman Tuhan berkata, orang tua kasih anak-anakmu, kasihlah istrimu. Ya, saya tidak berhenti ini ya, mau ngomong seperti ini. Tapi kalau ini dijalankan, rumah tangga Kristen itu akan bahagia kok, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan uang yang utama, bukan kekayaan. Saudara ngoyo golek duit wakeh, ternyata anak saudara enggak bagus. Orang-orang kaya kadang-kadang begitu ya, golek duit wakeh, anaknya enggak karu-karuan. Karena apa? Kurang perhatian daripada orang tua. Ya, saya kira sampai sini aja ya. Sebenarnya masih panjang. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda ingin keluarga Anda bahagia dalam keharmonisan, saling mencintai, saling menghargai? Saya percaya, usahakan itu. Mulai ditekan egonya, ego suami, ego istri, ego anak, mulai ditekan. Jadikan keluarga kita ada keluarga yang bahagia. Amin saudara. Tuhan berkati saudara. Kita akan mulai perjamuan suci. Saya minta Mbak Lala menampilkan Aku Percaya. Ya. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2. Kembali biar tidak terlalu lama, saudara. 12 pengakuan percaya. 1, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. 2 saudara. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Ya, ini agak terganggu. Saya akan baca, kita akan bersama-sama, saudara. Nanti kita akan mulai. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi
berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Kita akan mulai berjalan kudus. Kita akan nyanyikan pujian Satu Dalam Roh. Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Roti adalah satu, maka kita sekalian banyak adalah satu tubuh.
karena kita semua mendapat bagian roti yang satu ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum dalam nama Yesus. Saudara, tubuh dan darahnya sudah masuk dalam diri kita. Artinya ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru kepada saudara. Kalau mungkin saudara ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tidak berdaya, tubuh dan darahnya sudah masuk kepada saudara, saudara akan diberkati. Yang susah dihibur, yang ada masalah diberkati masalah saudara. Tidak usah takut lagi keluar dari gereja. Yakinlah, dalam bulan ini saudara akan meniti hari-hari saudara penuh kemenangan bersama Tuhan, penuh kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu Tuhan. Kau telah memberikan kekuatan baru pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Hari ini ada pelantikan panitia pembangunan. Ya, doa dulu baru nanti saya serahkan kepada pemimpin pujian. Saya minta Bapak Wawan Desa Wirawan maju ke depan. Ya. Saya minta Bapak Ishak maju ke depan. Saya minta nanti Bapak Yesaya maju ke depan. Saya minta nanti Bapak Suyono maju ke depan. Ya, saudara, inilah panitia yang akan mengkafir pembangunan di gereja kita. Ada program-program yang akan dijalankan di gereja kita. Kita akan mulai dari siapa? Dari saudara. Saya minta saudara menghadap ke sebelah sana biar tahu. Nah, hadap. Nah, inilah wajah-wajah panitia pembangunan gereja utusan Pantekosta yang ada di Indonesia. Kita akan doakan bersama. Monggo balik Mas, Bapak-bapak. Ya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ya. Kita akan berdoa. Ku serahkan. Ku serahkan. Ku serahkan
kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Wawan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati Bapak ini yang akan memimpin bangunan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai dia, Engkau akan berikan kekuatan pada dia, Engkau akan mampukan dia untuk mengerjakan semua program gereja di sini. Pekerjaan Tuhan perlu penanganan. Oleh karena itu dalam nama Yesus, kuasa Allah akan terjadi padamu dan bekerjalah sesuai dengan kepercayaan dan imanmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ishak. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati Bapak ini. Berkati pakai hamba-Mu ini menjadi alat bagi Tuhan, menjadi alat bagi gereja-Mu ini, sehingga pekerjaan di sini akan semakin maju. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan. Engkau akan berikan kekuatan yang baru kepada hamba ini, beri kesanggupan pada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Yesaya. Engkau akan memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberikan kekuatan pada hamba-Mu ini. Kiranya Engkau akan memakai hamba-Mu ini menjadi alat sebagai pelaksana bangunan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan ide, berikan semangat, sehingga pekerjaan Tuhan di sini akan maju. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Yono. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan pada hamba-Mu ini, berikan kemampuan pada hamba-Mu ini, sehingga pekerjaan Tuhan di sini akan berkembang dan maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Silahkan Bapak-Bapak kembali ke tempat tujuan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat siang ini saya mau membacakan pelayanan ibadah selama sepekan. Ibadah perak Selasa tanggal 4 Juli 2023 jam 6 sore, WL Ibu Haryanto, tempat di gereja, renungan Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 jam 18, WL Ibu Yuno Wijoseno, renungan Ibu Maria Diah Agung. Doa umum hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 jam 18, pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja Sabtu tanggal 8 Juli 2023, WL Saudari Adelvia, renungan Gembala Jemaat. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, WL Saudara Edward Rudi, singer Saudari Inka dan Saudari Adelvia. Pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Danes, dan Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja. Pengkhotbah Gembala Jemaat. Piket keluarga Bapak Sucito. Latihan hari Jumat. Ibadah anak-anak sekolah minggu, Minggu tanggal 9 Juli 2023, WL guru-guru sekolah minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada WL. Haleluya, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
karena Tuhan berbuat baik pada kami. Kiranya Engkau memberkati kami yang datang pada saat ini, dengan kondisi kami masing-masing, Engkau bisa membuat berubah dan menjadi baik. Kami sekarang berdoa untuk Cia yang tandingan, kami juga berdoa untuk Via yang ketandingan. Tuhan berkati anak-anak ini sehingga anak-anak ini jadi berkat di mata masyarakat. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Wahyu Mios yang sekarang opname di Rumah Sakit Siti Khotijah. Tuhan Kau jamah, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga dalam waktu yang dekat dia kembali ke rumahnya, bertemu dengan keluarga dan dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang lain-lain, jemaat yang tidak bisa datang, Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, supaya di hari ibadah yang akan datang mereka bisa datang untuk memuji Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk tahun politik ini Tuhan, Indonesia. Kami cinta Indonesia. Kami ingin Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dalam masa tahun politik Tuhan akan berkati supaya masing-masing partai dia dapat mengekang, dapat menguasai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga pemilu 2024 akan berjalan dengan baik. Pemilihan presiden dan wakil presiden kiranya Tuhan akan berkati, dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara. Mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu. Terimalah yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau seluruh keluargamu. Tuhan akan melakukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Tuhan akan berikan kasih karunia, dan biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dalam surga melalui cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau adalah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.